Sobat SD Negeri 1 Bintuni. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran IPAS tentang metamorfosis. Ayo kita belajar. Nah, apakah anak-anak semua sudah pernah dengar apa itu metamorfosis? Iya, betul. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Nah, yuk kita lihat yang tepatnya. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur yang dialami hewan selama hidupnya. Jadi, anak-anak, hewan itu mengalami perubahan bentuk ketika dia mulai dari lahir atau mulai dari telur lalu menetas dan berubah semakin lama semakin besar. Nah, itu ada yang mengalami perubahan, ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuknya ya. Nah, metamorfosis itu ada beberapa jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Pada metamorfosis sempurna yaitu mengalami tahapan yang mencakup telur, larva, pupa, dan dewasa. Misalnya terjadi pada hewan kupu-kupu. Nah, berikutnya anak-anak, adapun jenis yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini mencakup tahapan yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Misalnya terjadi pada hewan belalang. Nah, yuk kita lihat selengkapnya ya. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada apa saja, Nak? Iya, betul. Seperti yang anak-anak lihat semuanya. Ada kupu-kupu yang cantik. Ada katak yang ingin menangkap nyamuk ya di sebelahnya. Jadi, ketiga hewan ini mengalami metamorfosis sempurna. Tapi masih ada juga ya hewan yang lainnya yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, bagaimana sih hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu? Kita lihat ya lebih lengkapnya. Nah, inilah metamorfosis sempurna. Jadi hewan itu ini kupu-kupu ya Nak ya. Kupu-kupu dewasa itu bertelur. Setelah telurnya menetas, berubah menjadi larva. Apa itu larva? Larva adalah ulat ya Nak ya. Nah, ulat itu makan terus ya. Kerjaannya tuh makan terus. Ketika sudah makan, seiring waktu ulat itu berubah menjadi kepompong. Nah, kepompong itu adalah melindungi proses ketika ulat ini akan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, inilah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dia dari kecil itu sangat berbeda bentuknya. Iya kan Nak ya? Nah, seperti yang kalian lihat, ulat lalu berubah jadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Tentunya perubahan itu sangat berbeda. Iya, betul. Nah, selain kupu-kupu ada hewan apa lagi ya yang mengalami metamorfosis sempurna? Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Katak. Katak juga mengalami metamorfosis sempurna. Katak dewasa bertelur. Telurnya berubah menjadi berudu. Nah, berudu lalu berkembang tumbuh kaki, 2 kaki, lalu tumbuh 4 kaki, menjadi katak muda, lalu menjadi katak dewasa. Nah, dari perubahan-perubahan yang terjadi ini anak-anak bisa lihat ya bahwa hewan katak ini mengalami perubahan yang sangat berbeda dari kecil sampai dewasa. Nah, inilah yang dinamakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Betul sekali. Kita lanjutkan ya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna selanjutnya yaitu apa ini? Anak-anak bisa lihat? Iya, betul, nyamuk. Nah, nyamuk dewasa bertelur.
lalu telurnya menetas menjadi larva, ya. Nyamuk, bayi nyamuk ya, larva ini ya, nyamuk yang kecil. Nah, lalu nyamuk ini berubah menjadi pupa. Pupa itu ya seperti nyamuk apa namanya ya, kepompong ya. Jadi pupa itu melindungi calon nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, anak-anak semuanya yang hebat-hebat ini kita lihat ya, jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna nih. Ada hewan apa saja, Nak? Iya, ada kecoa, capung, ada jangkrik, dan ada belalang. Mereka ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini adalah tahapan-tahapan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Belalang yaitu belalang dewasa bertelur, lalu menetas menjadi belalang muda, lalu menjadi belalang dewasa. Nah, proses inilah yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena belalang muda sampai belalang dewasa bentuknya itu sama. Nah, itulah namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan apa lagi yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Yuk kita lihat. Nah, ada kecoa. Kecoa dewasa bertelur, lalu telurnya menetas menjadi nimfa. Nimfa itu kecoa muda atau hewan muda, namanya nimfa ya. Lalu hewan apa lagi ya? Nah, ada hewan capung. Capung dewasa bertelur, telurnya berubah menjadi nimfa. Nimfa adalah capung muda, lalu berubah menjadi capung dewasa. Jadi dari mereka muda itu tidak mengalami perubahan ya, Nak ya. Bentuknya sama. Baiklah, anak-anak ibu yang hebat semuanya, masih semangat, Nak? Ya, alhamdulillah, kita harus selalu semangat dalam belajar ya. Nah, kita tadi sudah membahas jenis-jenis metamorfosis dan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, sekarang ibu tanya nih, apakah penting makhluk hidup itu bermetamorfosis? Nah, ya sangat penting ya. Untuk apa? Yang pertama untuk ekosistem, yaitu mempertahankan keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua, reproduksi, untuk memastikan keberlanjutan spesies agar spesies tersebut tidak punah. Lalu yang ketiga, adaptasi, yaitu membantu hewan beradaptasi dengan lingkungannya ya. Nah, kita sudah membahas tentang metamorfosis ya. Nah, berakhir sudah materi kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya adalah metamorfosis itu apa? Nah, metamorfosis adalah proses penting dalam kehidupan hewan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan serta memainkan peran penting dalam ekosistem. Lalu, pentingnya metamorfosis bagi makhluk hidup itu ada apa saja tadi? Ada ekosistem, berproduksi, dan beradaptasi ya. Tadi mungkin anak-anak ada yang agak bingung ya, apa itu larva? Larva atau ulat adalah bentuk hewan muda yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Lalu pupa itu atau bisa disebut dengan kepompong, adalah yang melindungi larva saat menuju dewasa. Lalu imago adalah hewan dewasa dan nimfa adalah hewan muda. Nah, jenis-jenis metamorfosis juga ada dua tadi ya, Nak ya. Ada apa tadi? Iya betul, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tahapan-tahapannya sudah kita bahas tadi ya. Semoga anak-anak semua paham dan mengerti apa itu metamorfosis. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini ya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa di lain waktu.